Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi sama saya Lili Madiun Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Ini untuk motong daging, kita harus lihat dulu serat dagingnya. Jadi di saat kita motongnya, nanti kita harus motongnya berlawanan dengan seratnya, supaya kita mendapatkan hasil daging yang empuk. Nah seperti ini teman-teman, dan untuk motongnya supaya gampang, kita taruh di freezer beberapa menit. Nanti kalau agak keras dipotong kan gampang teman-teman, kita bisa motong tipis-tipis. Tapi kalau langsung dipotong tuh lunak ya, kita mau motong tipis-tipis itu kesusahan. Ini sudah saya taruh di kulkas sebelumnya, dan jadi saya gampang untuk memotongnya tipis-tipis teman-teman. Dan kita potong semuanya. Semoga video yang saya sajikan kepada teman-teman bermanfaat, karena kita kalau untuk ngolah daging sapi itu biasanya tuh sangat susah teman-teman. Biasanya selalu atos. Kalau sudah dipotong semuanya, kemudian kita kasih setengah sendok baking powder. Ini daging dalam keadaan belum dicuci ya teman-teman ya. Kita kasih setengah sendok. Seperti ini, kemudian kita taburkan, kita aduk jadi satu supaya rata. Kemudian ya ini tangan saya sudah cuci tangan ya teman-teman ya. Kita aduk supaya rata teman-teman, jadi jangan ditaburkan semua. Kalau ditaburkan semua itu takutnya menggumpal, jadi kita taburkan sebagian gitu supaya rata. Nantinya kita aduk supaya benar-benar merata. Terus nanti kalau sudah selesai, ini kita diamkan sekitar 30 menit supaya baking powdernya ini bekerja. Kita tutup teman-teman, kita taruh di kulkas dulu karena ini daging. Nah ini untuk bumbunya, kita siapkan seperempat sendok gula, kemudian kecap asin 1,5 sendok makan, terus dikasih. Ini untuk ladanya saya pakai sedikit teman-teman, karena kalau pakai banyak nanti anak-anak nggak mau, jadi saya pakainya sedikit aja. Untuk ladanya tergantung teman-teman yang mau kasih berapa. Terus dikasih 1 sendok minyak goreng teman-teman. Satu sendok makan minyak goreng. Kita aduk semua rata, biar ini kita aduk dulu teman-teman sebelum dikasih bawang sama jahenya, biar rasanya lebih enak gitu. Dan kita ambil 2 siung bawang, kita parut seperti ini teman-teman. Kalau yang mau diulek juga nggak apa-apa. Ini saya pakai parutan yang kecil-kecil itu. Terus jahenya juga gitu diparut. Supaya baunya nggak menyengat, dikasih jahe itu teman-teman. Nah, ini menggumpal di sini, kita perlu saya ambil dulu. Ini ada sedikit teman-teman,
dapatnya ulang josing sedikit, kemudian kita aduk lagi supaya rata teman-teman. Ini persiapan nanti kalau sudah selesai dicuci daging sapinya, nanti untuk dikasih bumbu ini teman-teman. Ini setelah ditaruh di kulkas dan setelah dibumbui sama baking powder, beda teman-teman warnanya. Warnanya makin cerah, merahnya merah cerah gitu. Kemudian kita cuci dulu dagingnya, kita cuci bersih teman-teman dagingnya. Jadi waktu dikasih baking powder tadi belum dicuci. Nah ini waktu setelah dikasih dicuci bersih, biar baking powdernya juga hilang, juga kotorannya juga hilang. Kita cuci seperti ini teman-teman, jadi supaya lebih bersihnya. Kemudian kita peras supaya nggak ada airnya. Jangan sampai ada air, diperas. Kalau sudah kurang kering, jadi saya ambil tisu dapur teman-teman untuk mengeringkan dagingnya ini, karena masih banyak air, masih mengandung banyak air. Kemudian kalau sudah kering, baru kita kasih bumbu yang kita buat tadi teman-teman. Kita ratakan bumbunya supaya meresap. Ini untuk kasih bumbu ini sementara belum dikasih tepung tapioka ya teman-teman ya. Ini kasih bumbu dulu, nanti kalau sudah bumbunya meresap baru dikasih tepung tapioka. Jadi tepung tapiokanya posisinya belakangan. Kita aduk supaya rata teman-teman, jadi rasanya biar meresap semuanya. Kita taruh di kulkas sambil menunggu kita persiapkan untuk campuran masaknya nanti. Nah ini saya persiapkan untuk bawang putihnya, kalau besar ini mungkin 3 teman-teman, terus satu iris jahe. Ini hasil daging yang sudah bumbuin tadi. Ini mau saya masak sama kembang kol ini teman-teman. Ini yang tangkainya tinggi-tinggi tuh, panjang-panjang tuh yang tangkainya. Ya masak main. Ini bawangnya kita persiapkan, kita geprek dulu teman-teman. Terus untuk jahenya kita iris kecil-kecil, kotak-kotak kecil-kecil. Jadi ini bumbu untuk masak sayurnya nanti, karena untuk dagingnya kan sudah kita bumbui, jadi kita mau kasih bumbu untuk masak sayurnya nanti. Ini bawang putihnya kita geprek, jadi kita cincangnya besar-besar. Kalau untuk masakan di Hongkong ini semuanya pakai digeprek, nggak diulek teman-teman, jadi lebih gampang. Kemudian kita potong kasar. Kita potong-potong, nanti setelah dipotong direndam dulu teman-teman.
Jadi kita selesai, kita rendam dulu, kemudian supaya ada ulatnya, bila ada ulatnya mati, saya kasih garam 1 sendok teh teman-teman. Nah, kita biarkan sementara, kemudian kita beralih ke dagingnya teman-teman. Dagingnya tadi kan belum dikasih tepung tapioka teman-teman. Jadi ini setelah kita ambil dari kulkas, kemudian kita kasih tepung tapioka supaya nanti dimasak, saat dimasak dia tidak terlalu keras. Kalau orang Hongkong ngomongnya kasar di lidah gitu. Kita kasih 1 sendok dulu teman-teman. Nah, kita urap, kita campur. Sudah bercampur, nanti saya kasih setengahnya lagi, karena biasa seperti ini, daging seperti ini saya kasih 1,5 sendok teh. Kita campur supaya semuanya kena tepungnya. Ini kita balik, kemudian kita kasih 1,5 sendok teh teman-teman. Kita campur supaya merata, kemudian dicampur supaya merata, karena untuk masak daging sapi ini biasanya susah-susah gampang teman-teman. Kalau tidak tahu tipsnya masak daging sapi ini yang biasanya sangat atos, apalagi kalau ada anak-anak itu majikan itu biasanya rewel. Kita urap, kemudian kita kembali ke persiapan bumbunya, sayurnya nanti teman-teman. Ini saya pakai 1 sendok makan kecap asin, kemudian masih ditambah lagi nanti 1 sendok makan saus tiram, karena untuk dagingnya kan sudah asin teman-teman, jadi kita tidak usah kasih bumbu terlalu banyak. Ini cukup, ini untuk mengasinkan sayurnya. Terus dikasih sedikit gula teman-teman. Nah, segini aja sudah cukup, ini 1/5 ya kurang lebih, itu 1/5 sendok teh makan. Kita urap, kita campur supaya gulanya ini juga bercampur. Kemudian dikasih sedikit air teman-teman. Nah, kita urap lagi supaya campur. Kemudian kita kembali lagi ke sayur. Sayur sudah kita rendam kurang lebih 30 menit. Kemudian kita cuci bersih. Nah, ini tambah segar teman-teman setelah direndam dan dikasih garam, tambah segar, tambah putih. Kita cuci bersih. Kemudian kita masak dulu untuk daging sapinya, karena daging sapi ini kalau terlalu matang atos teman-teman. Ini kita tumis, bawang bombay-nya, dikasih sedikit garam. Jadi ini masaknya untuk pertama daging sapi sama sayurnya harus pisah teman-teman, tidak boleh sama nanti daging sapi terlalu matang keras. Ini kita tumis sebentar supaya harum. Nanti kalau sudah harum baru kita masukkan daging sapinya. Kita masukkan teman-teman daging sapinya, kita tumis sebentar. Kita tunggu agak coklat teman-teman.
Dan kalau sudah selesai kita masukkan ke mangkoknya tadi sementara. Ini posisi daging sapinya masih setengah matang, ini belum begitu matang. Kita tumis dulu untuk bumbu sayurnya tadi, bawang putih sama jahe. Kita tumis. Kalau sudah matang, baru kita masukkan sayurnya. Kita ini untuk sayurnya kita matangkan dulu teman-teman, karena dagingnya tadi kita sudah setengah matang. Kita kasih supaya tidak gosong, kasih air sedikit, kemudian kita tutup, dan sekalian kita masukkan untuk bumbunya tadi. Dan kemudian kita campur lagi, kemudian kita tutup, kita tunggu supaya lunak, baru kita masukkan untuk dagingnya teman-teman. Nah, ini untuk sausnya saya kasih 1 sendok tepung tapioka teman-teman, supaya nanti sausnya tidak begitu encer. Nah, ini sudah matang teman-teman untuk sayurnya. Dan kalau sudah kita ini kuahnya sudah mulai menyusut, kita masukkan untuk daging sapinya, dan kita campur, kita masak sebentar supaya daging sapinya agak lebih matang lagi, dan rasanya juga bisa menyatu antara ada sayur sama daging sapi teman-teman. Kemudian saya kasih tepung tapiokanya tadi teman-teman, supaya kuahnya nggak begitu encer. Nah, ini teman-teman, tips dari saya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi sama masakan selanjutnya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.